Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amali Pertiwi dengan NIM B10312010097. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang data mining. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu data mining. Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang sangat besar, atau bisa juga diartikan sebagai eksplorasi dari analisa secara otomatis atau semi-otomatis terhadap data-data dalam jumlah besar untuk mencari pola atau aturan tertentu yang memiliki arti. Nah, data mining juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses penambangan informasi penting dari suatu data. Informasi penting ini didapat dari suatu proses yang amat rumit yang biasa menggunakan artificial intelligence, teknik statistik, ilmu matematika, maupun machine learning. Nah, teknik-teknik yang rumit ini nantinya akan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi yang bermanfaat dari suatu database yang sangat besar. Baiklah, selanjutnya adalah tentang faktor yang mendukung perlunya dilakukan data mining. Pada dasarnya, data mining berhubungan erat dengan analisa data dan penggunaan perangkat lunak untuk mencari pola dan kesamaan dalam sekumpulan data yang sangat besar. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang mendukung perlunya dilakukan data mining. Yang pertama, data telah mencapai jumlah dan ukuran yang sangat besar. Kemudian, telah dilakukannya proses data warehousing, kemampuan komputasi yang semakin terjangkau, serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya adalah materi tentang tahapan proses dalam data mining. Ada 5 tahapan proses dalam data mining yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah seleksi data. Pemilihan seleksi data baru atau sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam data mining dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Kemudian, proses kedua ada yang namanya pre-processing atau cleaning atau bisa disebut juga sebagai pemilihan data. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus data mining. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak atau tipografi. Juga dilakukan proses increment atau proses memperkaya data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk proses data mining, seperti data atau informasi eksternal. Kemudian tahapan ketiga ada transformasi. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam data mining merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam suatu basis data. Kemudian tahap yang keempat ada tahap data mining itu sendiri, yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses data mining secara keseluruhan. Dan tahap yang terakhir atau yang kelima ada interpretasi atau evaluasi. Pada informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti atau dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses data mining yang disebut dengan interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan
bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Baiklah, selanjutnya adalah materi tentang metode data mining. Metode data mining dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang dilakukan atau berdasarkan jenis aplikasinya. Yang pertama ada metode klasifikasi. Jika kita memiliki sejumlah kasus atau sampel data yang ingin memprediksi beberapa kelas yang ada pada sampel tersebut, kita dapat menggunakan metode klasifikasi. Tiap data berisi banyak atribut, di mana masing-masing atribut memiliki satu dari beberapa kemungkinan nilai. Hanya satu atribut di antara banyak atribut tersebut yang disebut dengan atribut target, sedangkan atribut yang lain disebut sebagai atribut prediktor. Klasifikasi digunakan untuk segmentasi customer, pemodelan bisnis, analisa kartu kredit, dan banyak aplikasi yang lain. Sebagai contoh, perusahaan kartu kredit ingin memprediksi customer berdasarkan tipe pembayarannya. Kemudian, yang kedua ada metode clustering. Clustering adalah teknik yang berguna untuk mengeksplorasi data, digunakan pada saat banyak kasus dan tidak memiliki pengelompokan secara alami. Dalam hal ini, algoritma data mining dapat digunakan untuk mencari pengelompokan yang ada pada data tersebut. Analisa clustering mengidentifikasi cluster yang ada pada data. Cluster adalah kumpulan objek data yang mirip satu sama lain. Metode clustering yang bagus menghasilkan cluster yang berkualitas untuk memastikan kesamaan pada data-data yang ada di dalam suatu cluster. Yang ketiga ada metode association rules. Fungsi association rules sering disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan-himpunan item. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Tipe association rules bisa dinyatakan. Sebagai contoh, 70% dari orang-orang membeli mie, jus, dan saus juga akan membeli roti tawar. Nah, dengan kemajuan teknologi, data penjualan dapat disimpan dalam jumlah besar yang disebut dengan basket data. Selanjutnya ada metode attribute importance. Attribute importance disebut juga dengan feature selection, menyediakan solusi otomatis untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dari model klasifikasi yang dibangun pada tabel data yang memiliki jumlah atribut yang sangat banyak. Dengan menggunakan atribut yang lebih sedikit, akan mereduksi waktu untuk membangun suatu model. Juga dapat meningkatkan akurasi dari kemampuan prediksi suatu data. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat data mining. Ada banyak sekali manfaat data mining bagi kehidupan sehari-hari. Namun di sini saya akan membahas dari sudut pandang ekonomi. Manfaat data mining dari sudut pandang ekonomi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi atau entitas. Tentang bagaimana mengetahui hilangnya pelanggan karena pesaing, kemudian mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik, mengidentifikasi produk-produk yang terjual bersamaan dengan produk lainnya, kemudian memprediksi tingkat penjualan, dapat menilai tingkat risiko dalam menentukan jumlah produksi suatu item, dan terakhir adalah tentang bagaimana memprediksi perilaku bisnis di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas implementasi data mining. Sama halnya dengan manfaat data mining yang begitu banyak, implementasi data mining juga dapat diterapkan di banyak bidang. Di sini saya akan membahas implementasi data mining pada Market Analysis and Management, serta Corporate Analysis and Risk Management. Pada Market Analysis and Management, ada beberapa hal yang dapat diimplementasikan seperti target pemasaran, yaitu menemukan kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik yang sama seperti karakteristik minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, ataupun menentukan pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu. Kemudian ada analisis lalu lintas pasar, seperti menemukan hubungan-hubungan antar produk, penjualan,
dan prediksi berdasarkan asosiasi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, ada analisis kebutuhan pelanggan. Misalnya, identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan ataupun memprediksi faktor apa yang akan menarik pelanggan baru. Kemudian ada implementasi data mining pada corporate analysis and risk management. Nah, penerapan data mining ini dapat berupa yang pertama, perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Misalnya, analisis dan prediksi arus kas, analisis klaim kontingensi untuk mengevaluasi aset, serta analisis rasio keuangan dan tren analisis lainnya. Kemudian ada research planning atau planning perencanaan sumber daya. Misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran suatu perusahaan. Dan terakhir ada persaingan, yaitu memantau pesaing dan arah pasar, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas prosedur, dan mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Nah, itulah beberapa implementasi pada data mining. Sekian pemaparan materi dari saya tentang data mining. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.